datanya dari Ani di Wonosobo, Jawa Tengah. Ingin bertanya Habib, semoga Habib sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya nih, bagaimana ketika hati sudah mati rasa terhadap suami, karena sering kali suami membuat kecewa dan selalu menghancurkan hati, dan rasanya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, sedangkan anak saya 3 katanya. Habib, ini gimana Habib? Seperti yang saya katakan tadi, cobaan dari Allah. Cobaan dari Allah ada yang lewat kesehatan, lewat ekonomi, lewat anak. Kebetulan cobaan Anda lewat suami. Saran saya, hendaknya Anda bertahan, ya, apalagi sudah ada 3 anak. Karena perceraian itu bukan solusi. Jangan dianggap perceraian itu menyelesaikan masalah. Lah, perceraian itu membuka masalah baru. Banyak masalah yang akan timbul bagi seseorang setelah bercerai. Jangan sudah cerai bebas, nggak ada. Itu hayalan. Itu propaganda penuh dengan kebohongan. Saya hidup dalam masalah. Memang semua hidup masalah. Anda punya suami masalah, Anda nggak punya suami juga masalah. Tapi lihatlah ke depan. Kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa apa yang dilakukan suami Anda, kalau itu maksiat, Anda tidak menanggung dosanya. Asya imra'atu Fir'aun, itu istrinya Fir'aun. Dia di surga Allah, Fir'aun di neraka. Yang dilakukan Fir'aun tidak membahayakan istrinya. Maka tetaplah Anda menjadi perempuan salehah dan jadikan suami Anda itu sebagai lahan dakwah Anda. Jadikan suami Anda lahan dakwah Anda. Bagaimana Anda bisa mengajak suami Anda menjadi orang yang saleh. Tentang perasaan di hati, naam, orang yang selalu disakiti akan berkuranglah kecintaan itu ya. Tapi Anda mungkin bisa mengobatinya dengan mengalihkan dari cinta karena nafsu, cinta karena Allah. Seorang istri diwajibkan oleh Allah untuk taat, untuk melayani suami dengan tulus hati. Bagaimana Anda bisa melayani suami Anda dengan tulus kalau Anda tidak cinta? Anda bukan pegawai yang disuruh bikin kopi, disuruh bersihkan kamar, disuruh cuci baju. Tapi di sini bagaimana perasaan Anda enjoy, enak, connect dengan suami, sehingga Anda dengan senang hati melayaninya dengan cinta. Kalau itu berkurang, bolehlah Anda cari cara bagaimana cinta itu bertambah. Mungkin ini bentuk ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak istri yang diangkat derajatnya karena sabar atas akhlak suami yang jelek. Seperti hanya berapa banyak suami diangkat derajatnya karena akhlak istri yang jelek dan dia sabar. Maka saya sarankan lanjutkan rumah tangga Anda dan konsentrasi mendidik anak. Kekurangan suami Anda tutup, anggap aja itu ujian dari Allah untuk menaikkan derajat Anda. Anda dekatkan diri Anda kepada Allah dan konsentrasi menjadikan 3 anak Anda anak-anak yang istimewa. Dan tanamkan Anda khidmah sama suami karena Allah, sehingga Anda tidak menunggu balasan dari suami Anda. Ini kewajiban saya untuk saya taat sama suami. Saya melayani suami dengan hati. Untuk melayani dengan hati harus dengan cinta. Maka saya cinta dia karena Allah, bukan karena supaya dia membalas cinta kepada saya. InsyaAllah jika ini terus, Allah akan merubah suami Anda suatu saat akan menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik dari Anda. Wallahu qadir ala dhalik, dan Allah mampu untuk itu. Karena semuanya itu perlu waktu. Semuanya itu perlu waktu. Kadang-kadang kita terburu-buru ingin pasangan kita atau orang itu berubah sekarang. Ya, ada waktunya semua. Yang penting Anda dekatkan sama Allah, karena Allah yang akan merubah semuanya.
نبي الهدى. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Mahdhar, Jumat 12 Januari 2024 melaporkan kepada semua donatur dan pemirsa TV Al-Wafa Tarif perkembangan Masjid Awabin yang kita bangun bersama. Sekarang saya ada di lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah, proses pelapon sudah mulai digarap dan sudah mulai dipasang kabel-kabel untuk listrik dan kabel untuk sound system. Hampir selesai. Lantai 3 mudah-mudahan sesuai rencana kita Ramadan bisa kita tempati untuk kegiatan daurah Ramadan. Kita menuju ke lantai 2. Sebelum kita laporkan untuk lantai atas, kita buat dek aula di lantai 4 untuk kegiatan santri dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kita menuju lantai 2, alhamdulillah besi untuk pelapon, galvalum udah semuanya udah selesai dipasang. InsyaAllah 1 minggu ini diagendakan pelafon lantai 3 dan lantai 2 sudah finishing. Tinggal proses untuk granit dan finishing pintu dan jendela masjid. Untuk pintu udah proses pembuatan, insyaAllah dalam waktu sebulan semua udah siap dipasang. Lantai 4 sengaja kita buat untuk dek sehingga untuk pengedekan lantai atas kita menggunakan K400 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan santri dan acara-acara. Bisa kita lihat dari lantai 4 ini pondok pesantren Nurul Iman dan dimulai pembuatan tol karena pondok kita berdekatan dengan tol Surabaya Banyuwangi. Sekarang kita menuju ke lantai dasar, lantai yang kita namakan dengan aula. Kita sengaja tidak kita waktu masjid, kita buat aula karena rencana kita buat kegiatan pertemuan dan acara-acara perempuan sehingga bisa menampung semua perempuan di lantai dasar ini. Alhamdulillah, kusen-kusen bila pintu sudah terpasang, tinggal nanti proses pelapon. Kita sengaja kita efekkan pelapon lantai bawah karena kita konsentrasi di lantai 2 dan lantai 3 untuk masjid untuk kita mulai kegiatan di bulan Ramadan insyaAllah. Terima kasih. Proses ke depan ini kita selesaikan pelapon dan kita proses granit. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, semua donatur, simpatisan. Dan kami mengajak dalam rekaman kali ini mengajak untuk monggo kita selesaikan masjid ini. Anda bisa menyumbangkan uang Anda atas nama Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal atau yang masih hidup, keluarga Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk masjid ini benar-benar Anda syukuri di dunia, tambah berkah di barzah, menjadi kebun surga, di akhirat dibangunkan istana seperti janji Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ulama mengatakan ikut membangun masjid juga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jasama ini membuahkan hasil. Masjid yang diberi nama Guru Mulia dengan Masjid Awabin oleh Sayyidi Habib Umar sesuai namanya, Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Belajar mengajar di sini, majlis di sini, iktikaf di sini, daurah pesantren kilat di sini. Bisa kita bayangkan berapa banyak manfaat berkah salat, haji Quran, zikir. Ya Allah kabulkan, sukseskan, terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.